sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian. Ku hidup bagimu, mari Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri. Segala
Kami bersyukur karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan Tuhan, anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kami, melayakkan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, melayakkan kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau mengampuni kelemahan, kekurangan kami, ketidaktepatan kami, tetapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, firman-Mu yang akan menyucikan kami, yang akan menguduskan kami, sehingga kami boleh belajar berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ya, seberapapun kita yang ada. Kita percaya semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sedikit belajar ya tentang yang selama ini mungkin sering kita dengar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu tidak mudah. Ya, karena ini membutuhkan proses dan membutuhkan bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita digarap oleh firman Tuhan. Ya, karena saya sendiri sebagai orang yang belajar firman Tuhan sama seperti Bapak Ibu Saudara, baru belajar ya, kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal di mana kita harus menerapkan apa yang kita pelajari. Ya, hari ini kita akan belajar apa itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita kemarin sudah belajar, ya Pak Eko sudah menyampaikan tentang bagaimana kita hidup di dalam roh, mengapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kenapa kita harus benar-benar menjadikan diri kita ini sebagai manusia rohani. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena memang itu adalah panggilan kita. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengannya, kita berbeda dengan makhluk yang lain, ya. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diciptakan, kita punya roh. Roh itulah yang memungkinkan kita, yang membuat kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Allah itu adalah roh. Sebab itu kalau menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena kita berbicara soal roh. Roh itu adalah manusia yang paling dalam di dalam diri setiap orang. Hanya masalahnya kenapa tidak semua roh orang itu bisa connect dengan roh Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, roh Tuhan tidak bisa lagi tinggal di dalam diri manusia. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian. Ya, Tuhan menarik diri dari diri manusia, tapi masih hidup, ya kan? Tetapi secara rohani, rohnya sudah tidak bisa lagi connect dengan Tuhan. Kecuali karena Tuhan punya rencana khusus, yaitu rencana keselamatan kepada manusia. Tuhan pakailah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, ada Nuh, ada Abraham, ada para nabi, ada Raja Daud. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang memang dipakai Tuhan supaya firman Tuhan bisa digenapi, rencana keselamatan Tuhan bisa digenapi. Tetapi tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, tidak semua. Tetapi di dalam perikop, ya, kalau kita baca perikop semuanya di sini, Yesus mengatakan akan datang penyembah-penyembah yang benar. Ini ceritanya begini. Pada satu kali Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ya, di sebuah sumur. Murid-muridnya lagi pergi cari makan, tapi Yesus tetap di situ dan
Yesus memang menunggu. Ya. Ada satu orang yang ditunggu Yesus, yaitu perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu datang. Yesus bilang, berikan aku air. Dia merasa aneh, karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu tegur sapa, apalagi bergaul ya, tegur sapa aja enggak. Apalagi dia tahu bahwa Yesus ini dari pembawaannya adalah seorang rabi. Bagaimana mungkin dia kaget, ada rabi Yahudi mengajak saya ngomong, minta minum lagi. Dia itu terheran-heran. Bapak ibu saudara tahu jam berapa perempuan itu datang ke sumur? Jam 12 siang. Jadi biasanya orang ke sumur itu pagi atau sore gitu ya. Tapi perempuan ini datang karena supaya sepi. Ya, dia nggak mau banyak ketemu sama orang. Tetapi kok pas dia datang kok ada Yesus di situ. Dan anehnya lagi, Yesus itu tahu siapa dia, itu yang bikin dia kaget. Ya. Karena Yesus menawarkan air hidup, karena berbicara soal sumur ya. Terus dia bilang, saya mau Tuhan, saya mau air hidup itu. Kalau gitu panggil suamimu ke sini. Dia bilang, aku tidak bersuami. Tapi Yesus bilang, sebenarnya kamu sudah punya, kamu itu punya 5 suami. Bahkan yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Dari situ Yesus tahu bahwa perempuan itu bukanlah perempuan baik-baik. Luar biasa, Yesus menunggu justru orang-orang berdosa seperti itu yang ditunggu oleh Yesus. Si perempuan Samaria ini terkejut. Kok ada? Ketemu enggak pernah ya. Kok dia tahu rahasia hidupku? Padahal saya percaya dia itu tidak mau datang waktu sumur itu ramai, karena dia takut ketemu sama orang ya, karena kehidupan yang seperti itu. Tapi pada saat bertemu dengan Yesus, Yesus menawarkan air hidup. Dia adalah seorang yang benar-benar haus. Ya, kalau kita lihat dari hidupnya, 5 kali menikah, bahkan waktu itu dia tidak bersama dengan suaminya. Ya, kita sudah tahu bagaimana hidupnya sebenarnya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dia seperti seperti mengalihkan ya, mengalihkan pembicaraan gitu ya. Dia mengatakan berbicara soal menyembah Allah. Menyembah Allah itu bagi dia ya seperti ritual-ritual yang biasa mereka lakukan pada waktu itu. Misalnya orang Yahudi tempatnya itu adalah Yerusalem. Yerusalem ada bait Allah. Pada masa itu orang Yahudi sudah banyak berdiaspora, menyebar kemana-mana ya. Tetapi mereka ingat bahwa Yerusalem itu tempat mereka beribadah. Jadi kadang-kadang hari raya tertentu mereka itu datang. Sebab itu di halaman bait Allah itu ya ada pedagang-pedagang, ada penukar uang. Karena mereka dari luar negeri, istilahnya mereka itu dari luar negeri, mereka mau beribadah ke Yerusalem, mau beribadah ke bait Allah. Kemudian karena uangnya dari luar negeri ditukarkan. Mereka kan harus mempersembahkan kan? Mempersembahkan domba, lembu, sapi dan sebagainya. Ada pedagang-pedagang. Itulah yang membuat kemarahan Yesus karena menjadikan bait Allah seperti sarang penyamun kata Yesus ya, dan ada seperti mafia ya, imam-imam mungkin ya, mereka itu bikin cara supaya apa? Supaya mereka cari keuntungan dari cara-cara sebenarnya ritual mereka sebagai orang Yahudi, di mana pusat penyembahan mereka itu ya, pusat ibadah mereka itu adalah Yerusalem. Kalau orang Samaria, pusat penyembahannya itu adalah gunung-gunung, salah satunya adalah Gunung Gerizim. Orang Samaria sama orang Yahudi itu sebenarnya masih saudaraan. Ya, karena apa? Karena waktu Salomo meninggal dunia, kerajaannya pecah ya Bapak Ibu ya. Satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel dibinasakan oleh kerajaan Asyur, dibuang ke Asyur. Kerajaan Yehuda dibinasakan oleh kerajaan Babilonia, ya, kerajaan Babel dibuang ke Babel. Nah, orang Yehuda itu kembali pulang ke Yerusalem ya setelah mereka dibuang 70 tahun. Tetapi orang Israel itu nggak jelas pulangnya juga mereka seperti terhilang. Tetapi orang-orang yang tinggal di Samaria, karena pusat mereka itu ibu kotanya Samaria,
yang tinggal itu menikah dengan orang non Israel, mereka kawin campur. Jadi rupanya itu nggak berkenan sama Tuhan. Sebab itu orang Yahudi nggak mau bergaul dengan orang Samaria, karena bagi mereka orang Samaria itu sudah menyalahi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi orang Samaria ini juga punya Taurat. Kalau sekarang kita ketahui ya, itu mereka punya Taurat Samaria. Karena Taurat Samaria sebenarnya dari Kejadian sampai Ulangan itu ya sama dengan Tauratnya orang Yahudi dan sama dengan Taurat saudara dan saya. Ya, maksud saya kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini adalah 5 kitab yang disebut 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Ya, jadi 5 kitab Taurat ini sudah menjadi bagian kita. Kita orang Kristen, orang Yahudi, Samaria, ya ada Tauratnya. Tapi artinya begini, dia tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dan Yesus memberitakan tentang bahwa ada saatnya orang-orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi. Baik di gunung-gunung atau di Yerusalem, itu nggak dibatasi hanya segitu saja. Sebab apa? Setelah Yesus mati di kayu salib, dia sudah menggenapi janji Tuhan. Saudara dan saya inilah bait Allah. Amin. Bait Allah bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Gerizim, bukan lagi tempat dikatakan ini tanah suci. Yerusalem tanah suci ya bagi sebagian orang, tapi bagi orang percaya Yerusalem itu adalah sejarah di mana Tuhan mengerjakan bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau menurut saya Yerusalem itu kota wisata. Jadi artinya begini, kita akan belajar tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah baca ayatnya. Sekarang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah landasan praktek ibadah Kristen. Ya, jadi ini adalah landasan kita sebagai orang Kristen. Kita nggak punya yang namanya halal, haram, ya nggak ada ya. Harus bersikap seperti ini menyembah Tuhan. Harus kamu berapa kali sehari untuk datang kepada Tuhan, gitu nggak ada aturan seperti itu. Karena landasan kita adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya adalah bait Allah. Saya pergi ke pasar, saya adalah bait Allah. Ada Tuhan, ada roh Allah dalam diri saya. Saya bekerja, ada roh Allah dalam diri saya. Saya apapun yang saya lakukan sifatnya harusnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi sebab itu kita mengatakan kita berdoa itu sama dengan apa? Nafas orang Kristen. Kalau berhenti bernafas berarti kita mati. Seperti itu ya. Kita berdoa itu sebenarnya berbicara soal kehidupan penyembahan kita dimanapun kita berada. Kita selalu harus connect. Sebab roh Allah ada di dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita tidak mengadakan ibadah. Artinya kita mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan dengan waktu yang khusus ya Bapak Ibu ya. Seperti saudara-saudara kita. Tidak apa-apa, saudara harus beri waktu. Paling tidak, kapan saudara bisa fokus? Bangun pagi saat teduh. Siang hari mungkin waktu istirahat masih bisa baca Alkitab. Ya, sekarang ada handphone, baca Alkitab. Baca firman Tuhan, baca buku-buku. Baca mungkin di Google itu banyak ya. Memberi kita wawasan-wawasan tentang firman Tuhan. Kemudian pada sore hari atau sebelum tidur kita mau bersekutu juga. Ya bisa saja. Tapi yang jelas di dalam setiap langkah hidup kita ini ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu harus menjadi bagian kita. Nah, menyembah dalam roh. Yang pertama, suatu penyembahan yang keluar dari hati. Bukan sekedar ritual dan tradisi keagamaan ya, yang telah mengalami kelahiran kembali ya, oleh Allah atau lahir baru. Ada satu istilah ya juga melekat mungkin dalam diri kita, yaitu soal lahir baru. Kenapa kok harus lahir baru? Kita teringat dengan peristiwa Nikodemus ya, dia datang menghadap Yesus, dia minta diajarkan, Yesus bilang dia harus dilahirkan kembali. Dia bingung apa itu dilahirkan kembali. Memang ini perlu kita pelajari lagi dalam pendalaman Alkitab supaya kita mengerti lahir kembali itu seperti apa sih, lahir baru itu seperti apa. Ya,
Ini berbicara soal mati rohani. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, otomatis manusia rohaninya itu harus dihidupkan lagi. Bagaimana supaya manusia rohaninya dihidupkan? Tidak lain adalah dia harus lahir baru. Hanya orang-orang yang lahir barulah yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam lahir baru pasti harus ada pertobatan. Ya Bapak Ibu Saudara aku dikasih oleh Tuhan, ya banyak orang Kristen tapi belum lahir baru. Bahkan ada hamba Tuhan yang belum lahir baru, tetapi pengikutnya banyak. Saya heran, kita bisa melihat buah-buah dari lahir barunya seseorang itu lewat tindakannya, perkataannya. Kita bisa melihat orang itu sudah lahir baru atau tidak. Karena orang yang lahir baru pasti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pasti dia tidak akan membawa pelayanan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Ya, saya nggak heran banyak orang Kristen yang sebenarnya belum lahir baru. Terus nanti misalnya pindah imam, kita bilang, jangan, kamu pindah imam, nanti kamu masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu seperti itu. Artinya apa? Kita jangan mengatakan semua orang Kristen juga sudah jaminan masuk surga kalau mereka tidak lahir baru. Lahir baru itu tidak otomatis saya percaya Tuhan Yesus langsung lahir baru, enggak Bapak Ibu. Lahir baru itu proses pengenalan kita kepada Allah. Orang kalau tidak mengenal Allah, dia gampang untuk melihat itu lebih menarik, tinggalkan Yesus. Bisa ya Bapak Ibu Saudara? Bisa. Ya tandanya dia belum lahir baru. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru, apapun yang terjadi, Tuhan Yesusku, tetap dia Tuhanku, junjunganku satu-satunya, aku gak akan pernah meninggalkan dia. Taruhannya adalah nyawa. Itu tandanya orang yang lahir baru. Tapi kalau orang yang gampang, ya, saya kira itu mereka belum lahir baru. Jadi jangan kita, orang itu kok pindah ke lain, silakan, tidak masalah. Karena mungkin di dalam dirinya belum ada mulai namanya lahir ya, lahir. Kita ini semua belum tahu juga. Yang tahu siapa kita ini lahir baru atau enggak ya kita dengan Tuhan. Hanya manusia melihat dari apa? Dari buah-buahnya. Karena orang lahir baru itu pasti ada buah-buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lewat proses kehidupan kita mengerti, tahu firman Tuhan, tahu bukan sekedar tahu, pada akhirnya kita juga harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saya pernah menyampaikan tentang pengenalan kepada Allah. Mengenal Allah itu bukan sekedar tahu, tapi kita perlu tahu dari firman. Dan kalau kita praktekkan firman ini, kita berinteraksi dengan Allah, kita berinteraksi dengan Tuhan, disitulah akan, tadinya mungkin kita itu seperti telur ya. Kalau telur nanti telurnya menetas itu baru namanya lahir, iya kan? Jadi orang Kristen itu ada yang masih telur, ada yang sudah lahir. Kalau dia sudah lahir, apapun yang terjadi dia nggak akan tinggalkan Tuhan. Sulit sekali untuk baginya untuk mengkhianati Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Dan orang-orang seperti itulah yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, mengenal karya penebusan Tuhan. Karena di dalam penebusan Tuhanlah kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita menerima panggilan kita yang semula. Ya. Jadi kita ini dikembalikan oleh Tuhan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kita dipanggil untuk menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar duduk, sujud, angkat tangan, menyembah. Walaupun itu adalah bahasa tubuh untuk mengekspresikan kita menyembah Tuhan. Ya apalagi kalau kita ibadah bersama di tempat ini, tidak salah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita terangkat kepada Tuhan, kalau sudah hati terangkat kepada Tuhan, saya mau nggak mau, kan bisa tangan saya diturunkan. Karena apa? Karena itu adalah sikap saya menghormati benar-benar Tuhan. Tapi jangan kita angkat tangan karena kita ikut-ikutan, atau kita, ya orang biasa angkat tangan, aku juga tidak. Sebab bahasa tubuh kita ini adalah keluar dari sikap
hati kita, karena menyembah Allah itu berbicara soal sikap hati, suatu penyembahan yang keluar dari hati, ya, bukan gerak fisik kita ini aja gitu loh ya, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam hati kita, itulah penyembahan. Suatu penyembahan tidak dibatasi oleh tempat. Tadi saya sudah singgung ya latar belakangnya tentang perempuan Samaria bilang di Gerizim nenek moyangnya, kemudian kalau orang Yahudi di Yerusalem, ya. Tapi kita orang-orang percaya tidak dibatasi oleh tempat karena kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Allah. Jadi di mana dan kapanpun kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Nah, suatu penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Bapa karena telah mengalami kasih Bapa yang luar biasa yang dinyatakannya melalui pemberian anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Suatu praktik dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan, nanti di rumah dibuka Ulangan 6 ayat 4-9. Ya. Jadi berbicara soal kasih kepada Allah. Alasan kita menyembah Dia itu karena kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang mungkin alasannya bukan karena itu. Tuhan, supaya aku diberkati, aku menyembah Engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak seperti itu. Menyembah Allah karena kita mengasihi Dia. Karena Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dia sudah menyelamatkan kita ya, melalui karyanya di kayu salib, memberikan putranya yang tunggal untuk saudara dan saya. Itu kasih Tuhan yang tidak terkira. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Kita nggak bisa membalas kasihnya, tapi kita belajar memberikan diri kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kita masuk dalam kebenaran. Nah, dalam kebenaran tentang siapa yang disembah, yaitu Bapa yang kita kenal melalui Yesus Kristus anaknya. Kembali lagi ya Bapak Ibu Saudara, semua dasarnya adalah Yesus Kristus. Siapa yang kita sembah? Yaitu Bapa. Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi seseorang itu harus tahu yang disembah siapa. Ya. Yang kita sembah itu siapa? Di dunia ini sebenarnya banyak orang menyembah bukan menyembah Tuhan. Menyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu adalah sesuatu yang kita sembah. Apakah itu? Bermacam-macam. Ada orang yang menyembah hobinya karena dia lebih mengutamakan hobinya daripada Tuhan. Ada orang yang menyembah uang karena dia lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Bisa kan? Ada dia yang menyembah kecantikan karena dia lebih memprioritaskan kecantikannya daripada Tuhan. Ada kan? Seperti jadi sesuatu yang lebih kita puja, kita cinta, kita perhatikan, lebih daripada kita memperhatikan bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu sama dengan berhala, Bapak Ibu. Yang nggak kelihatan di dunia maya, di sosial media. Begitu orang keluar aja saya sudah tahu. Ya artinya saya bisa menebak. Saya bisa menebak. Ini sebenarnya apa yang dia andalkan dari apa yang dia keluarkan dari media sosialnya. Artinya apa? Kita nggak sadar. Kadang-kala kita menduakan Tuhan. Tetapi di sini kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kalau Tuhan yang kita sembah, fokuslah sama Tuhan. Sembahlah Dia lebih dari yang lain. Nah, yang kedua, dalam kebenaran artinya dalam kebenaran tentang hubungan antara penyembah dan yang disembah, yakni saling mengenal dan saling mengasihi. Allah sangat merindukan, ya saya nggak lanjutkan, ya, supaya kita menyembah Allah itu atas dasar kita mengasihi Dia. Hampir sama seperti yang kedua dan yang tadi, bahwa dasarnya itu adalah kasih. Dasarnya kasih Allah. Jadi ini adalah kebenaran. Jadi bukan karena sesuatu kita ingin dapat sesuatu dari Tuhan terus kita menyembah Dia. Kita ingin supaya diberkati, kita menyembah Dia. Nggak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan. Baiklah, kita lihat lagi. Kebenaran tentang motif dari tujuan dan tujuan dari menyembah. Ini tadi ya. Motif kita itu apa? Kembali lagi untuk kasih ya, kembali lagi karena kasih dan untuk kesenangannya semata-mata.
Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua tahu. Jadi motif kita itu apa menyembah Tuhan? Apakah untuk supaya kita puas, supaya kita senang, supaya kita diberkati? Apa tujuan kita? Kita lihat di sini. Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya, untuk kesenangannya. Kita mungkin pernah berpikir, kenapa kok tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan itu indah luar biasa? Untuk apa Tuhan ciptakan? Kita bilang untuk kita gunakan. Sebenarnya semua Tuhan ciptakan luar biasa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan hanya untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Ini adalah motif yang benar, sehingga kita bisa menyembah Allah dalam kebenaran. Dalam kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Dan Dia menyatakan janjinya kepada kita bahwa kita menyembah dalam kebenaran karena kita dikembalikan di dalam rancangannya yang semula. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kata worship karena ini menyembah ya. Kata menyembah atau worship dipakai berkaitan dengan kelayakan, kemuliaan dan kehormatan seseorang ya. Kalau bidang keagamaan itu berarti itu memberi penghormatan, ya pengabdian, pelayanan, ya baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, itu istilah keagamaan. Tetapi dalam bahasa Perjanjian Lama ya pakai kata sakah. Nah ini yang populer ini adalah proskuneo. Pros yang berarti kedekatan, berarti ada hubungan yang dekat, hubungan yang intim ya. Kuon berarti anjing. Dalam arti yang lain ya, penyembah itu dapat dikatakan like dog licking his master hand, atau seperti anjing menjilat tangan tuannya. Menjilat tangan tuannya adalah ekspresi kasih, kesetiaan dan ketaatan seekor anjing kepada Tuhan. Jadi seperti ilustrasi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seseorang yang menyembah Tuhan itu sebenarnya memberikan nilai yang lebih kepada Tuhan, sang majikan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah punya anjing, saya pernah punya anjing. Anjing itu setianya minta ampun loh. Saya pernah punya anjing, kemudian saya pergi 4 tahun ke Jawa. Terus saya pulang lagi. Saya terkejut, dia masih sambut saya, dia mengenal saya. Padahal kalau ada orang asing dia langsung gonggong ya, karena dia termasuk anjing yang suka dia kalau sama orang asing dan dia tahu niat orang tidak baik, dia menggonggong minta ampun. Tetapi waktu saya datang, dia sambut, dia masih ingat saya. Saya kaget loh, kok masih ingat saya, sudah 4 tahun, mungkin 5 tahun ya saya nggak pulang, tapi dia sambut saya sedemikian. Anjing itu terkenal dengan kesetiaannya. Sehingga ini adalah bahasa Yunani, orang-orang tradisi zaman dulu tahu sekali ya bagaimana yang namanya anjing. Dan kuon ini juga adalah anjing kecil ya. Anjing kecil itu anjing yang memang biasa dekat dengan tuannya. Kalau dia mengebas-ngebaskan ekor ya kan, dia dekat-dekat sama kita. Kalau pecinta anjing itu sudah ngerti ya. Itu tandanya apa? Tandanya dia itu senang dengan kita. Bahkan mungkin dia mencium kaki kita, tapi dia tunduk kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, jadi proskuneo itu adalah berbicara soal ketundukan, penghormatan, pengabdian kita kepada Allah. Jadi kalau seseorang menyembah Allah dalam kebenaran, itu harus disertai dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Seperti yang dikatakan Pak Eko, banyak orang yang cuma roh doang. Akhirnya apa? Ngeroh. Saya punya teman itu ngeroh. Sedikit-sedikit roh, sedikit-sedikit dikaitkan dengan roh. Dan bagi dia menyembah dalam roh itu sama dengan harus pakai bahasa roh. Ya, Bu Mini kok senyum, pernah ngalami gitu. Ya saya katakan bahasa roh itu tidak salah. Bahkan kalau jemaat di sini ada yang bisa bahasa roh, silakan monggo. Tapi Alkitab sudah mengatur ya, bahwa kalau mau bahasa roh harus ada yang bisa menafsirkan. Jadi kalau cuma bahasa roh aja nggak ada gunanya. Artinya apa? Tidak membangun jemaat. Kan bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus itu kan gunanya untuk apa? Membangun jemaat, ya kan? Silakan kalau ada yang mau berbahasa roh, tapi harus ada menafsirkan supaya kita jemaat Tuhan dikuatkan. Amin. Ya.
Jadi artinya apa? Harus disertai dengan yang kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini sudah satu paket, nggak bisa dipisahkan. Orang yang merasakan interaksi dengan roh Allah, otomatis dia hidup dalam kebenaran. Itu baru seimbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan, ketaatan itu harus menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di gereja kita menyembah Allah. Tetapi penyembahan kita nggak cukup untuk sampai di gereja saja. Keluar dari tempat ini pun hidup kita harus tetap menyembah. Apapun yang kita lakukan, baik kita makan, baik kita minum, baik kita pergi kemanapun, dikatakan bahwa kita harus melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan kelihatan, itu akan membuahkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu akan menghasilkan buah-buah roh. Ya. Kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Saudara, itu gak otomatis loh. Kita sebentar baca firman Tuhan, tiba-tiba sampai di luar sana, ya, di kepala saya mulai, aduh, ternyata apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saya harus belajar untuk menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ditahan bukan ditahan ngempet gitu ya, tapi Tuhan beri aku. Wah, lihat sosial media, begini, waduh, rasanya pengen ketik. Di WA ada begini, kita pengen ngetik, kita mau balas begini, kita mau bikin status begini, tandanya kita marah, jengkel, iya kan? Banyak kan orang-orang bikin di status kemarahan dan kejengkelan. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, jarinya ini dipikir, mau disentuh-sentuhkan itu mikir. Kalau aku ketik seperti ini, Tuhan senang nggak? Ya kan? Yang kita pertimbangkan itu perasaan Tuhan, itu loh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu gitu. Kita ngapain pun yang kita pertimbangkan itu perasaan Tuhan. Kalau perasaan kita ya emosi, ya kita pengen mengeluarkan. Nanti kalau aku sudah marah, sudah reda. Tapi Alkitab mengajarkan kita adalah penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sebatas di gereja, di mana kita berada, kita harus melanjutkan. Kita di gereja, ya bisa dikatakan kita harus mengekspresikan. Di gereja harus memang mengekspresikan, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu pemimpin pujian ya bersama-sama dengan jemaat kita mengekspresikan. Yang hadir di tengah-tengah kita kan Tuhan, ya kan? Kita layak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pada saat memuji Tuhan, hati saudara terangkat dan tangan ingin diangkat ke atas, angkat saja, jangan malu-malu, ya kan? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ingin berlutut, silakan berlutut. Karena apa? Karena di tempat ini kita, pusat penyembahan kita itu adalah Tuhan. Dan kalau kita keluar, ya tetap, karena kita adalah sekali lagi bait kudus. Kita itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu Saudara bisa pagi, siang, malam, sore, kapanpun. Mari berikan hati kita selalu untuk hati kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita itu memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Ada istilah kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudaraku, di tempat-tempat perjudian sana, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan ada? Di tempat perjudian ada Tuhan? Tuhan itu maha hadir loh, ya. Dimanapun Tuhan ada. Masalahnya orang-orang di perjudian sana nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka condong untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Begitulah kira-kira ya. Karena hati mereka nggak tertuju kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tetapi kita, orang percaya, orang Kristen, itu dilatih untuk merasakan kehadiran Tuhan. Di mana dan kapanpun. Saudara ingat bahwa diriku adalah bait Allah. Kalau aku melakukan ini, Tuhan merestui enggak? Perasaan Tuhan bagaimana, saudara? Ini menjadi Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita.
Ini loh yang disebut sebagai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, adakah di hati kita tersimpan hasrat untuk menyatakan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Bapa? Adakah tanda-tanda seperti itu ada di dalam lubuk hati kita? Sekalipun secara sikap dan perbuatan kita masih jauh dari sempurna. Kerinduan kita itu memang sempurna, betul? Tetapi harus dimulai dari kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan hati kita untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita cuek, kita nggak memperhatikan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebenaran, tidak akan pernah kita untuk berjalan kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan bukan sembarang kerajaan, ya. Kerajaan berarti itu adalah suatu lingkungan istana kerajaan kaum bangsawan. Surga itu bukan bicara soal surga biasa, tetapi soal kerajaan di mana kita memerintah dengan Allah. Inilah yang menjadi perjuangan kita satu-satunya. Hanya orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itulah yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsawan kerajaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dunia ini sudah kiamat, dunia ini akan dihancurkan. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada langit baru, ada bumi baru, ada pemerintahan baru, orang-orang percaya yang akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Tidak peduli apa kondisi kita hari ini, ya. Kita mungkin orang biasa-biasa, kita nggak ngerti politik, kita nggak ngerti apa-apa, ya. Tetapi kalau hati kita, rohani kita dibangun di dalam Tuhan, saudara, kita menjadi orang-orang yang ikut memerintah bersama Allah. Saya nggak tahu nanti Pak Lusius jadi apa, ya. Mumimin jadi apa, ya kita nggak ngerti ya nanti. Tapi yang jelas kita itu anggota kerajaan loh. Bapak Ibu Saudara, ya saya selalu menekankan, sebab itu level kita itu harus tinggi. Kita itu sekarang sedang pendidikan di bumi ini, amin. Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, hari lepas hari Tuhan membentuk, memproses kita dengan firman. Itu kita disekolahkan sampai nanti waktunya tiba, Tuhan datang, ya. Kita tinggal lihat aja kita lulusannya gimana kemarin. Kita sekolah di bumi ini. Apakah kita sebagai pribadi orang yang menyembah Allah? Ya, walaupun kita tidak bicara soal upah, ya, kita masuk surga aja bersyukur sama Tuhan. Tetapi Tuhan rindu gereja. Gereja itu adalah saudara dan saya, bukan gedung. Ya, kalau saya bilang bait Allah, saya bilang gereja, itu adalah pribadi kita. Pribadi kita ini yang dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan. Janji yang dulu dirindukan. Abraham rindu sekali ketemu negeri perjanjian, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Karena sekarang dia masih menunggu. Dia masih menunggu, saudara. Karena langit baru dan bumi baru itu adalah kerajaan yang akan diberikan Tuhan, baik kepada orang-orang yang beriman pada zaman Abraham, terlebih orang-orang yang beriman pada zaman Yesus Kristus. Ya, setelah Yesus Kristus. Dan iman kita itu semua tertuju kepada Yesus Kristus. Abraham walaupun dia adalah nenek moyang dari Yesus, imannya juga kepada Yesus. Dia percaya bahwa ada negeri perjanjian yang disiapkan Tuhan. Dan sekarang orang-orang tokoh-tokoh Alkitab ini sedang menunggu. Menunggu siapa? Menunggu saudara dan saya. Nunggu kita sekolah, kita sukses. Amin. Kita ini ditunggu loh. Mari kita berlomba dalam perlombaan iman, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka dulu tidak ada perjanjian baru, ya, tapi kita sudah ada perjanjian baru. Dulu mereka tidak ada HP. Sekarang Bapak Ibu Saudara bukan hanya kita bait Allah, tapi saudara pergi sebentar-sebentar dulu di bawah pohon, misalnya buka. Apa yang dibuka? Facebook. Ya, bahkan ada yang di gereja bukanya Facebook, media sosial, ya. Bahkan kalau bisa, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak atau kita semua ya duduk, coba buka, kan ada, semua pasti punya Alkitab ya di HP-nya, buka. Bahkan mungkin ada wawasan-wawasan dari Google ya, Google Search itu ya, untuk membuat kita mengerti apa sih
artinya dosa, apa artinya diselamatkan. Kita bisa belajar banyak. Kalau nggak ngerti, bisa WA Pak Eko, WA saya. Apa sih artinya begini? Ya karena kalau di Google Search juga harus difilter, ya. Karena itu juga nggak semuanya kebenaran. Ada orang bilang kebenaran, mereka benar-benarkan. Ya, tapi kita selalu belajar berdasarkan Alkitab. Sebab itu firman Tuhan jangan pernah keluar dari Alkitab. Alkitablah yang menuntun kita kepada kebenaran Allah. Karena Yesus sendiri adalah firman itu, Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Mari kita belajar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya tidakkan sampai di sini firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita belajar dan belajar di sekolah kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, tapi sekali lagi Roh Kudus. Kita minta Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dan kita berusaha semampu-mampunya. Karena apa? Karena kita mau belajar mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali. Mari kita. Bapak di surga, terima kasih firman pada siang hari ini meteraikan dalam hati pikiran kami. Begitu besar kasih dunia Tuhan membawa kami untuk memberi waktu dan kesempatan untuk belajar lebih dalam, lebih luas tentang menyembah roh dalam dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih sehingga kami tidak diumbang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak tepat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya menuju kepada emosi, tapi tidak berfokus kepada kebenaran hidup yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan Yesus segala puji hormat hanya bagi nama. Dan kami serahkan ya Tuhan buat Bapak Ibu saudara kami yang pada saat ini tuli bersama. Tuhan campur tangan pimpin dalam kekuatan kesehatan, sekolah masa depan, cerita rumah tangga. Biarlah Tuhan dan Roh-Mu yang kudus memimpin, mengurapi dan menguatkan dari hari ke hari. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Serahkan saudara kami juga yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Maupun saudara kami yang ada di perantauan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Rapi, pimpin, supaya boleh firman Tuhan melalui ibadah online yang sudah kami sediakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kami dalam tangan kuasa-Mu. Persiapan kongres 9 Juli kami serahkan dalam nama-Mu, panitia dan pengurus dari pusat sampai daerah, bahkan setiap gereja lokal. Terima kasih Tuhan Yesus. Akai bagi kemuliaan Tuhan, jujur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan saudara kami seiman, walaupun berbeda-beda denominasi, tetapi satu di dalam Kristus Yesus. Tuhan campur tangan, pakai bagi kemuliaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan menghibur mereka, yang lemah Tuhan kuatkan. Supaya sukacita damai surga itu memimpin atas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus akan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, pemerintahan negara kami, presiden, wakil, para menteri jajarannya, dan sampai tingkat daerah ya Tuhan Yesus, bahkan sampai tingkat RT. Bahkan kami serahkan elemen-elemen negara baik langsung maupun tidak langsung, sebasa hati sepikir membangun bangsa ini menuju cita-cita diharapkan ya Tuhan dalam berbangsa dan bernegara. Kami serahkan ya Tuhan Yesus TNI Polri yang mengawal bangsa ini, bahkan juga tenaga medis seluruh Indonesia dalam situasi yang ada saat ini. Tuhan campur tangan, pimpin dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan kami serahkan Nganjuk dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, bupati, wakil, dan jajarannya sampai tingkat bawah ya Tuhan, supaya sehati sepikir membangun Nganjuk, mendukung
bahkan memajukan Nganjuk dalam segala program, bahkan ya Tuhan Yesus Nganjuk menuju kepada basis industri. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, supaya masyarakat Nganjuk dalam keadaan sehat selalu dalam pimpinan dan urapan keyakinan. Bahkan setiap anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan, Tuhan campur tangan pimpin pakai baju kemuliaan dimanapun mereka berada ya Tuhan, khususnya di mana. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan segala doa kami, pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa, dan dinyatakan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus yang telah mati kayu salib, yang darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, dan oleh Roh-Nya yang kudus memimpin, menghibur, menguatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terimalah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kekuatan dan kuasanya, kasih-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ulanglah jadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkati. Amin.